Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifa Nur Apipah dengan NIM 11920606081 dari kelas Micro Teaching G yang diampu oleh Ibu Ukit MSI. Nah, di sini saya akan melakukan praktik micro teaching terkait materi kelas 9 pada bab 9, yakni tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, untuk langkah pertama yang saya berikan yakni orientasi. Nah, di sini pada tahap orientasi saya menanyakan kabar dan juga salam kepada peserta didik. Kemudian peserta didik akan menjawabnya dengan ucapan salam dan kabar dari mereka. Kemudian saya melanjutkannya dengan memberikan kabar terkait kondisi terbaru pada COVID-19 sehingga kenapa sih mereka harus belajar secara daring. Nah, setelah itu saya memberikan daftar absensi berupa link. Nah, peserta didik dapat mengaksesnya lewat Google Form dan saya memberikan waktu selama 5 menit untuk mereka mengisi link. Nah, setelah itu saya meminta ketua murid untuk memimpin doa. Setelah peserta didik atau KM ini memimpin doa, kemudian yang lainnya mengaminkan. Dan setelah itu saya menanyakan kesiapan pembelajaran pada peserta didik. Nah, setelah peserta didik siap untuk belajar, saya memastikan peserta didik agar mereka belajar di tempat yang nyaman dan jauh dari gangguan supaya mereka dapat belajar secara maksimal. Nah, setelah orientasi, saya melanjutkannya dengan apersepsi. Di sini, saya menampilkan atau menunjukkan dua gambar yang berkaitan dengan materi tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang pertama, saya menampilkan gambar tentang petani yang membajak sawahnya menggunakan kerbau. Kemudian saya menanyakan, apa sih tujuan dari aktivitas tersebut? Nah, setelah itu saya menanyakan apa yang mereka lihat dari gambar kedua. Nah, mereka menjawabnya. Dan setelah itu saya menanyakan keterkaitan antara gambar satu dan kedua, apakah ada kaitannya atau tidak. Setelah mereka menjawabnya, saya menanyakan ini, kira-kira mengapa sih saya sebagai guru memberikan dua gambar tersebut kepada mereka? Kira-kira mereka akan belajar apa pada saat itu? Nah, kemudian mereka menjawabnya bahwa saat itu mereka akan belajar tentang tanah dan kehidupan yang ada di dalam tanah atau tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, saya menjawabnya dengan ucapan, ya, tepat sekali, kita akan belajar tentang itu. Kemudian saya memberikan motivasi. Di sini motivasi yang saya berikan yaitu mengarahkan mereka untuk terarah pada materi yang akan dipelajari. Di sini saya memberikan pertanyaan sih, mengapa kita perlu mempelajari tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Nah, di sini saya memberikannya. Kemudian saya melanjutkannya dengan memberikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali itu. Nah, apa sih tujuan pembelajarannya? Kemudian saya memberikan perencanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada saat itu apa. Saya menyampaikan dari awal sampai akhir kita akan belajar tentang apa. Kemudian saya melanjutkan dengan kegiatan inti. Nah, di sini saya memberikan stimulus berupa kegiatan literasi, di mana saya menampilkan atau membagikan video pembelajaran dari YouTube agar mereka bisa belajar melalui video. Nah, di sini mereka bisa menyimak, mendengar, dan juga melihat. Nah, saya menyampaikan materi peran tanah dan organisme tanah. Kemudian setelah mereka menyimaknya, melihatnya dan mendengarnya, saya melanjutkannya dengan materi komponen penyusun tanah dan juga jenis-jenis tanah melalui slide PPT. Nah, saya menampilkan lewat slide PPT dengan tujuan agar mereka bisa membaca, melihat, dan bisa menulis kembali materi yang telah disampaikan. Setelah itu, saya masuk ke problem statement, yaitu pertanyaan atau identifikasi. Nah, setelah mereka
memahami atau mengamati, menyimak materi pembelajaran yang telah disampaikan, apakah mereka masih ada yang mau dipertanyakan atau tidak. Nah, setelah itu mereka akan menanyakan kepada guru terkait apa yang belum mereka pahami pada sintak ketiga, yaitu data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini saya melakukan kegiatan literasi juga, di mana mereka harus membaca kembali sumber buku paket yang mereka miliki. Nah, setelah itu mereka menanyakan pertanyaannya, dan pada sintak keempat mereka memberikan pertanyaan itu kepada guru dan guru akan menjawabnya. Setelah itu guru meminta peserta didik untuk mengisi LKPD. Nah, di sini LKPD yang disajikan berbentuk link. Jadi saya menggunakan media live worksheet di sini untuk dijadikan LKPD yang interaktif agar peserta didik tertarik untuk mengisi LKPD-nya. Nah, kemudian saya memberikan teknik pengerjaan LKPD-nya seperti apa. Nah, setelah LKPD-nya disampaikan melalui link dan mereka mengerjakannya, kemudian saya meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka. Dan kemudian mereka menyampaikannya lewat tulisan yang ada di WhatsApp. Kemudian saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang melakukan presentasi dan menanyakan kembali kepada kelompok lain apakah ada yang mau menanggapinya atau tidak. Setelah itu saya memberikan verifikasi atau pembuktian terhadap jawaban yang telah mereka buat atau mereka sampaikan. Nah, di sini saya memberikan jawaban terkait jawaban yang ada di LKPD dan membenarkan apa yang menjadi miskonsepsi pada materi tersebut. Nah, setelah mereka paham terkait materi tersebut, seperti yang telah dijelaskan di awal, saya memberikan evaluasi berupa soal. Nah, di sini saya memberikan 5 menit untuk mereka mengisi soal evaluasinya. Saya memberikan soal evaluasinya dalam link Google Form. Setelah mereka mengisi evaluasi tersebut, ditanyakanlah bagaimana evaluasinya. Ternyata semuanya sudah tersampaikan di materi. Setelah itu masuk ke sintak ke-6, yakni menarik kesimpulan. Di sini saya meminta salah satu peserta didik untuk menyimpulkannya. Nah, dan ini peserta didik yang menyimpulkan materi. Nah, setelah itu saya memberikan apresiasi kepada peserta didik yang mau menyimpulkan materi pembelajaran yang telah mereka pelajari pada saat itu. Dan saya memberikan penutupan berupa refleksi. Di sini saya memberikan bahwa tanah itu ternyata sangat bermanfaat bagi kehidupan. Jadi tanah itu harus dijaga sebaik mungkin dan jangan sampai terjadi pencemaran. Nah, setelah itu saya mengevaluasi kembali pembelajaran yang sudah dilakukan, di mana saya mengapresiasi kembali pembelajaran kali itu. Bagaimana respon mereka terhadap pembelajaran yang telah dipelajarinya, dan saya menanyakan apa yang menjadi pokok pembahasan pada saat itu. Nah, dan mereka menjawabnya bahwa saat itu mereka belajar tentang peran tanah, peran organisme tanah, komponen penyusun tanah, dan jenis-jenis tanah yang berdasarkan teksturnya. Kemudian saya menanyakan kembali menurut mereka bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan, apakah menyenangkan atau tidak. Nah, di sini ada respon dari peserta didik. Kemudian sebelum menutup doa, saya menanyakan juga apakah ada yang mau dipertanyakan lagi atau tidak. Setelah tidak ada yang mau dipertanyakan, kemudian saya meminta
ketua murid untuk memimpin doa. Setelah itu, ketua murid memimpin doa dan saya pun menutupnya dengan salam. Mungkin sekian pembelajaran atau praktik micro teaching yang saya lakukan pada media WhatsApp dengan model pembelajaran Discovery Learning, metodenya saintifik dan menggunakan media WhatsApp. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum.